Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gaza Azhar Lesmana dengan NRP 1520111166. Nah, di sini saya akan mempresentasikan UAS pemrograman mobile, yaitu proyek besarnya berupa proyek Flutter. Oke, jadi saat aplikasi di-run, user akan ditampilkan ke halaman welcome. Di sini dalam layoutnya terdapat gambar dan juga button klik me. Jika diklik, maka akan menuju ke login page. Nah, pada login page ini terdapat text field itu berupa username dan juga password. Nah, untuk login page ini dia terhubung ke API dan database sehingga diperlukan pengaktifan SQL. Nah, mungkin ini untuk database-nya, akun-akun yang sudah ada. Nah, sekarang mungkin demo masuk loginnya. Contohnya ini dengan akun Azhar 1234. Nah, pada mungkin sebelum lanjut ini di profile page. Jadi kalau udah akunnya kalau sudah login dan masuk, otomatis di profile page-nya username-nya akan terisi username dari akun yang sudah login. Nah, di sini kan username Azhar karena tadi menggunakan akun dengan username Azhar. Nah, jika username atau passwordnya salah, maka akan keluar pop up gagal login. Nah, ini keluar pop-up login, gagal login. Sama halnya jika tidak diisi username-nya atau passwordnya. Nah, akan keluar pop-up gagal login. Oke, selanjutnya ke register. Nah, pada halaman register ini sama, terdapat dua text field, username dan password. Dan pada register ini menyambungnya ke register .php. Kalau tadi login, nyambungnya itu ke login .php. Nah, untuk register, eh, username atau passwordnya ini tidak boleh diisi dengan akun yang sudah terdaftar di database. Karena jika diisi dengan username atau password yang sudah terisi di database, maka akan pop-up akun ini sudah terdaftar. Jika akunnya baru, maka akan keluar pop-up registration is successful. Klik OK. Nah, di sini ada text button back to login untuk kembali ke halaman welcome page. Nah, di sini balik ke halaman login page. Ya, mungkin di sini bisa dilihat akun Dennis sudah terdaftar di database. Nah, oke. Sekarang mungkin lanjut ke halaman manual fit. Nah, di halaman manual fit ini terdapat button power, yang dimana button power ini akan mengirimkan data ke MQTT dengan topik yang sudah diatur. Nah, pada button power ini MQTT topiknya merupakan kontrol servo IoT D2. Langsung saja kita tes. Di sini kita subscribe dulu. Kita klik, akan keluar pop-up feeding successful, dan nanti datanya akan masuk ke topik kontrol servo IoT D2. Nah, selanjutnya ada halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini terdiri dari beberapa card, beberapa data mungkin, dan juga pada halaman dashboard ini bisa kita lihat menggunakan list view sehingga bisa di scroll.
Nah, mungkin pada card yang ini, yang pertama, eee, ada data temperatur, data pet temperatur, data stok, sama data last feeding. Yang dimana data temperatur, pet temperatur, sama stok ini menyambung ke MQTT. Dan kalau karena ini project merupakan sambungan dari project IoT, itu alat cat feeder. Jadi jika alat cat feedernya menyala, maka data temperatur, pet temperatur, dan stok ini akan real time masuk data menampilkan datanya. Jadi akan ditampilkan terus-menerus. Tapi karena alat cat feedernya tidak aktif dan tidak tersambung ke saya, sehingga ini masih kosong. Tapi saya akan mengetesnya menggunakan input dari MQTT-nya. Oke, pertama ada data temperatur dengan topik cat feeder IoT kelompok 2 data suhu lingkungan. Nah, kita masuk. Di sini contohnya saya akan masukkan 26, publish. Nah, maka akan keluar 26 Celsius ya. Selanjutnya pet temperatur menggunakan topik data suhu hewan. Kita masukkan eh, angka 35, kita publish. Nah, di sini keluar 35. Selanjutnya stok, untuk stok sendiri dia datanya jadi setting boolean. Jika satu maka akan keluar tulisan in stock, jika nol akan keluar out of stock. Nah, kita coba dengan topik infrared, data infrared. Masukkan kita 0 dulu, publish. Nah, ini akan keluar out of stock, terus ganti 1, publish. Nah, ini akan keluar in stock. Nah, untuk class feeding sendiri dia menyambung ke data di API. Nah, ini data API-nya ini tersambung ke normal web host, termasuk juga database-nya. Nah, oke, selanjutnya ada grafik dari total feeding 5 hari terakhir. Sama seperti last feeding, grafiknya ini nyambung ke API di web host yang ini. Nah, terus jika sudah masuk nanti akan ditampilkan di sini. Dan akan ditampilkan dalam format chart grafik. Oke, selanjutnya ada rata-rata suhu, sama seperti total feeding di 5 hari terakhir juga. Ambil juga dari API web host. Nah, dimasukkan juga ditampilkan dalam berupa grafik chart. Oke. Selanjutnya ada halaman history. Halaman history juga mengambil dari API. Nah, API web host. Nah, dia itu merupakan data dari eh, berapa waktu dari data servo. Jadi berapa kali sih data servo itu dibuka. Nah, di sini tampilin historinya, tanggal dan waktunya. Nah, mungkin lanjut ke nah, di sini ada halaman API data Bank Dunia, di mana ini berbedanya mungkin saya ngambilnya API-nya itu API public dari internet dengan format JSON, tapi mungkin di sini saya cuma masukin kode, terus ISO 2 kodenya sama namanya. Di sini bisa dilihat Aruba dengan kode ABW, dengan kode AW sama dengan nama Aruba. Nah, di sini juga ada Afrika Eastern and Southern dengan kode AV dengan ISO kode ZH. Nah, selanjutnya ada patch. Nah, ada patch ini menuju ke halaman halaman data patch. Nah, di halaman data patch ini terdapat CRUD, itu bisa create data,
bisa menampilkan data, bisa mengupdate data, dan bisa menghapus data. Nah, halaman ini juga menyambung ke API dan juga database. Ini database-nya. Ini untuk create dengan perintah insert itu. Ini untuk read PHP-nya. Terus ini untuk delete-nya dengan perintah scale delete from. Terus ini untuk query-nya dengan update. Oke, yang pertama mungkin saya akan menampilkan create data itu dengan cara sebelumnya mungkin di halaman ini terdapat 3 text field, terus satu buah button di bawah text fieldnya, terus ada card untuk menampilkan datanya. Nah, pada setiap card terdapat 2 button, yaitu button update dan button delete. Oke, pertama kita akan menjalankan create data itu dengan menginput namanya dengan ras. Tinggal diklik button tanpa datanya, maka akan otomatis masuk akan otomatis menambah card dengan data yang sudah dimasukkan tadi. Di database juga ditambahkan datanya. Oke, mungkin ini juga termasuk masuk ke read datanya atau menampilkan datanya. Nah, mungkin selanjutnya ada update. Nah, untuk update sendiri, jadi cara kerjanya itu kita masukin nama, kita mengisi nama, ras, umur. Tapi bedanya dengan create, ada yang diubah ceritanya, kita ingin mengubah namanya jadi tapi dengan ras dan umur yang sama. Nah, jika sudah, kita pilih data yang mana yang mau diupdate. Contohnya saya ingin ngupdatein datanya yang Agit ini dengan yang ID sebelah sini. Kita pencet button update-nya. Nah, maka otomatis namanya akan berganti. Sama halnya juga dengan ingin mengganti ras ataupun mengganti umurnya. Selanjutnya ada delete. Untuk delete sendiri itu tinggal diklik button di data yang ingin di delete. Kita delete yang dimas. Oke, itu udah ke delete. Setelah di database, nah otomatis sudah kehapus. Oke, selanjutnya di sini ada history ke history page, ada profile ke profile page. Mungkin sebelum itu di halaman menu ini terdapat 4 icon yang masing-masing itu berfungsi untuk navigator ke halaman yang dituju. Ya mungkin itu saja dari saya. Maaf jika ada salah kata dan ucapan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.